Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan salam kenal dari saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini, salah satu peserta guru belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seri AKM, Assistant Competency Minimum. Di sini saya akan melaksanakan pengimbasan tentang guru belajar sesi AKM. Ya, jadi setelah saya mengikuti pelatihan ini, ada satu syarat yang harus dilengkapi, yaitu adalah pengimbasan. Ya, semoga dengan saya membuat video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru semuanya dimanapun berada, khususnya adalah di tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 2 Mangin, ya, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Ya. Ini saya buat, nanti akan ada sedikit sharing saya terkait dalam pelatihan AKM ini, ya, karena memang khususnya bagi guru yang baru seperti saya ini, ya, baru terjun di dunia pendidikan, tentu akan perlu gambaran AKM itu seperti apa sih. Nah, terkadang terbesit di pikiran kita ada namanya asesmen nasional. Apakah itu memang benar sebagai pengganti ujian nasional? Nah, awalnya saya juga seperti itu, ya. Tapi setelah saya belajar di guru belajar tentang AKM ini, saya mulai paham. Ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan yang membedakan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Karena tujuannya sudah berbeda, fungsinya sudah berbeda, caranya juga berbeda, kompetensi yang diukur atau dievaluasi itu juga berbeda. Maka dari itu saya sarankan sekali kepada Bapak Ibu semuanya untuk ikut guru belajar sesi AKM ini supaya kita lebih mengetahui bagaimana kita mempersiapkan peserta didik, mengubah cara pembelajaran kita untuk menyongsong adanya penerapan asesmen nasional ini. Ya, ini nanti akan saya berikan sedikit tutorial gambaran bagaimana untuk mengikuti pelatihan tentang guru belajar sesi AKM ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang pertama tentu kita butuh jaringan internet dan juga browser. Saya sarankan menggunakan Google, ya. Nah, kita cari yaitu adalah guru belajar, ya. Dicari saja di browser guru belajar. Nah, nanti akan muncul, ya, paling atas, ya, guru program guru belajar multi seri. Nanti tinggal diklik, ya. Nanti akan muncul tampilan untuk kita bisa mengikuti program guru belajar ini, ya. Tapi sebelumnya yang perlu diketahui bahwasanya untuk bisa ikut guru belajar ini harus memiliki akun di Dapodik, ya, di GTK. Nah, jadi harus mengurus terlebih dahulu nanti untuk masuk ke SIM PKB, ya. Caranya gimana? Kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru dan sudah masuk datanya, nanti tinggal cari data GTK. Nah, ya. Nah, nanti cari akun GTK. Ini sebelumnya, ya, kalau bagi yang belum mengaktifkan SIM PKB-nya, ya, cari akun GTK. Kemudian nanti akan muncul tampilan untuk pencarian. Ini jaringan internetnya kurang bagus, ya. Nah, nanti pencarian. Jadi nama GTK-nya siapa, ya? Misalnya ini mencari saya, ya, Ahmad Husaini. Provinsinya di mana? Dicari. Ya, ini dilihat, ya. Di samping saya Jawa Tengah. Nah, kemudian Kabupaten Grobogan, cari. Oke, sedang loading.
Nah, akan muncul. Nanti misalnya Bapak Ibu mencari namanya, nanti kalau sudah aktif di SIM PKP berarti sudah pernah mendapatkan password dan username. Kalau belum nanti tinggal diklik aktifkan. Nanti akan muncul di tampilan layar itu adalah SIM PKP-nya, yaitu ada password dan juga akunnya. Nanti tinggal dicetak ya atau di save PDF ya. Nanti kalau sudah, berarti nanti Bapak Ibu kalau sudah membuka ini tadi Guru Belajar, nanti kemudian untuk masuk terlebih dahulu, masuknya menggunakan user dan juga password dari SIM PKP tadi. Oke, sabar ya. SIM e-learning Ayo Belajar nih ya tulisannya ya. Oke, sabar. Di sini ya. Ini di atas diperhatikan ya. Proses. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, berarti ini masuk, ini saya sudah masuk ya. Jadi kalau misalnya belum masuk itu, misalnya ini ya saya keluarkan dulu. Nah, nanti masuknya ini. Jadi nanti menggunakan ini ya. ID. Nanti ID-nya silahkan di situ nanti ada di apa namanya, di Bapak Ibu kalau sudah punya SIM PKP punya ID sendiri-sendiri. Nah, kemudian passwordnya masuk. Nah, kalau sudah masuk tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu nanti bisa memilih asesmen kompetensi minimum. Ya, jadi ini asesmen kompetensi minimum. Jadi ada beberapa pelatihan Guru Belajar, ada untuk yang ingin ikut P3K bisa ikut ya. Di sini nanti ada tryout-nya, ada pembekalannya, kemudian ada pendidikan keterampilan hidup. Ini pendidikan inklusif sedang tutup. Ada juga masa pandemi. Ini misalnya asesmen kompetensi minimum. Nanti dipilih, kemudian akan tampil ya. Karena saya sudah mendaftar, maka tampilan saya ini sudah proses pengibasan ya. Ini karena saya sudah selesai. Kalau belum, misalnya belum pernah ikut, nanti kalau pas pendaftarannya juga ada kuota, akan muncul di sini ya. Itu adalah daftar. Ya, nanti tinggal daftar, diikuti, nanti ada jadwal untuk dipilih ya. Juga ada di sini nanti ada bergabung di grupnya, di grup Telegram, dan juga nanti kalau sudah selesai bisa cetak sertifikat ya. Kemudian misalnya mau ikut pelatihan yang lain, misalnya adalah belajar mandiri calon guru SN P3K. Nah, ini nanti tinggal daftar. Nah, karena saya statusnya ini tidak bisa ya. Kalau nanti di sini tinggal daftar. Kemudian misalnya juga ikut yang pendidikan keterampilan hidup. Kalau nanti bisa mengikuti, berarti nanti di sini bisa diklik daftar ya. Karena ini saya belum bisa ikut ya. Nah, jadi nanti bisa ikut, tinggal daftar, kemudian mengikuti. Nanti di dalamnya akan ada banyak sekali pembekalan ya. Ini saya contohkan. Nah, saya bukakan apa saja yang ada di dalam BIMTEK Guru Belajar Desain Asesmen milik kompetensi minimum. Nah, ini ada tentang orientasinya, kemudian ada konsep, ada pengantarnya, ada teknis, ada asesmen literasi membaca, ada numerasi ya. Nanti ada semuanya, cakupan materinya apa. Misalnya ini ada contoh butir soal. Nah, jadi di sini ada dicontohkan. Nah, jadi asesmen kompetensi minimum itu seperti apa sih? Contohnya ini. Ada menemukan informasi tersurat ya dari bacaan. Hewan apa yang sukma dan tresna tangkap. Jadi literasi membaca ini sedikit gambaran itu berarti adalah banyak teks-teks yang harus dipahami. Ini contohnya SD karena saya mengambilnya adalah di SD mengambilnya. Terus ada di numerasi juga ada. Contohnya misalnya, nah ini contoh soal numerasi. Nanti juga ada untuk latihannya di Pusmenjar. Nanti di sini ada link untuk latihan Ayo Coba AKM. Nah, ini ada linknya untuk coba AKM.
Saya contohkan. Jadi nanti di sini lengkap sekali dalam Bintek ini. Bapak Ibu bisa ikut mulai materinya, kemudian cara membuat soal berupa AKM ya, literasi membaca dan juga literasi numerasi, dan juga penjelasan apa itu sih AKM itu ya. Kemudian bedanya asesmen nasional dan juga bedanya dengan ujian nasional itu seperti apa. Nanti di materi di Bintek ini dijelaskan semuanya. Ini ada untuk latihannya. Nah, kiranya itu saja Bapak Ibu ya. Kalau nanti memang pengen mencoba ya, dan kalau masih bingung bisa menghubungi saya ya. Bisa ditulis di kolom komentar YouTube saya ya. Itu juga bisa nanti saya bantu sebisanya ya. Karena saya juga masih belajar, tapi setidaknya saya sampaikan sekali lagi, mengikuti Bintek Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum ini, AKM ini, itu sangat-sangat penting sekali. Apalagi membuka cakrawala kita terkait bagaimana kita itu mempersiapkan menyongsong adanya asesmen nasional. Sebenarnya tidak begitu rumit ya, karena kalau saya mengikuti Bintek ini tidak seperti ujian nasional yang nantinya itu peserta didik yang diukur dan menentukan kelulusan, tapi asesmen nasional ini adalah untuk mengevaluasi sistem pembelajaran. Jadi nanti setelah adanya hasil AN ini, sistem asesmen nasional ini, nanti kita menindaklanjuti untuk bagaimana mengubah strategi pembelajaran supaya lebih menarik. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang belibet ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih ya. Semoga video saya yang singkat ini bermanfaat dan semoga kita bersama-sama bisa mencerdaskan generasi bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.